Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika kelas 9. Apa kabarnya siswa-siswi semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Di pembelajaran kali ini, Bapak akan melanjutkan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan, atau kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kalian berdoa berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajarannya atau ketika kalian melihat videonya bisa dicerna dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, jangan lupa kalian cek forum yang ada di atau stream volume atau stream kalau dalam bahasa Inggris yang ada di Google Classroom-nya. Dan silahkan absen terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengkomentari videonya dengan kata hadir atau dengan redaksinya hadir, begitu agar Bapak tahu kalian sudah menyimak atau menonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya mengidentifikasi dua benda apakah dikatakan sebangun atau tidak jika diberikan gambar beberapa bangun segi banyak beserta beberapa informasi mengenai panjang, sisi, atau besar sudutnya. Di buku siswa itu ada di halaman 228 ya. Kesebangunan bangun datar. Oke. Bagaimana kamu bisa mengidentifikasi kesebangunan dua bangun atau lebih? Apakah ada yang pernah mengedit foto dalam komputer? Siswa-siswa yang lain? Atau pernah mengklik dan menggeser atau mendrag fotonya? Contohnya begini. Nah, misalnya ini adalah foto asli. Lalu foto asli ini ketika diklik dan didrag dari sisi sebelah sini akan menghasilkan gambar yang sebelah kanannya. Didrag ke samping seperti ini fotonya, didrag dari sudut seperti ini. Dari keempat foto ini tentu ada persamaan dan tentunya ada perbedaan, begitu. Nah, di kegiatan satu ini nanti harusnya kalau dalam pembelajaran normal kita melakukan uji praktek uji coba atau praktek tentang kesebangunan bangun datar ini. Tapi karena masa pandemi dan tidak bisa dilakukan, mungkin kalian coba lakukan di rumah untuk kegiatan satu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ketika ada pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 itu mungkin bisa dikatakan ini salah satu dari konsep sebangun, begitu ya. Konsep sebangun seperti ini. Foto 1, foto 2, dan foto 3. Juga kegiatan 2-nya nanti bisa dibaca saja dulu ini ya. Masalah nyata sederhana tentang optical zoom. Bapak yakin kalian sudah punya kamera di HP ya. Ketika pengambilan fotonya itu normal dan ketika di zoom baik itu 2 kali atau
3 kali, dan lain sebagainya, itu pasti akan ada perbedaan gambar yang ditangkap oleh layar kamera kalian. Oke, kita langsung ke materi esensinya saja ya. Nah, ini membandingkan dua buah bangun segi banyak ya, atau poligon, apakah bisa dikatakan sebangun atau tidak. Oke, nah ini materi esensinya. Amati dua bangun ini ya. Dua bangun A, B, C, dan D. Lalu E, F, G, dan H. Di sini ada sisi-sisi dari bangun tersebut dengan warna yang sama, juga ada dalam satu bangunnya warnanya berbeda sisi-sisinya. Tapi dari kedua ini ada bangun yang sama. Oke. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama itu disebut sebangun. Oke, kita ulangi lagi. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Akan tetapi tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Nah, mungkin di sini nanti ada skalanya gitu ya. Skala perbesarannya berapa atau skala pengecilannya berapa. Oke, di sini yang harus ditekankan adalah, jadi dua bangun datar itu dikatakan sebangun. Yang pertama tentunya bentuknya sama, itu satu, bentuknya harus sama. Yang kedua, maksudnya sisinya ya, bentuknya sama itu di sini adalah sudut-sudutnya bersesuaian sama besar ya. Ulangi lagi, maksud dari bentuknya sama itu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Masalah sisi-sisinya tidak perlu sama ukurannya, tetapi sisi-sisinya itu bersesuaian atau sebanding. Jadi dua poin itu yang harus dipahami. Oke, ke poin yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Kita lihat terlebih dahulu. Bangun yang ini, yang satu A, B, C, D, kita katakan begitu dengan bangun E, F, G, H. Dilihat, ada garis atau sisi yang warnanya sama. Ya. Itu bisa dikatakan sisi tersebut bersesuaian. Apakah sama? Belum tentu. Ya, belum tentu sama. Bisa berbeda, tidak jadi masalah. Ya. Contoh di sini, sisi AB berbanding sisi EF. Jadi AB berbanding sisi E ke F. Lalu BC dengan FG. BC dengan FG. CD dengan GH. CD, GH, A ke D. A ke D, E ke H. Nah, bisa dilihat ya, warna yang bersisi, ya, warna dengan sisi yang bersesuaiannya itu sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut AM, besar sudut A yang ini itu sama dengan besar sudut E.
besar sudut B sama dengan besar sudut F. Besar sudut C sama dengan besar sudut G. Dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Di sini besar sudutnya memiliki simbol yang sama. Yang A hanya garis lengkung dengan E, yang B dengan F garis lengkungnya 2, yang C dengan G garis lengkung dan ada lingkaran di dalamnya tapi tidak diarsir, dan si sudut D dengan sudut H ada garis dan titik yang diarsir. Jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H, awas penyebutannya jangan salah, jangan terbalik. Memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Dinotasikan dengan A, B, C, D. Nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah notasi untuk kesebangunan atau sebangun. Beda dengan kongruen ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Jika bangun A, B, C, D dan E, F, G, H tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D dan E, F, G, H tidak sebangun. Dinotasikan dengan A, B, C, D, lambangnya begini, sebangun tapi ada coret ya, E, F, G, H. Jadi ini tidak sebangun. Yang ini. Kalau yang ini sebangun. Oke. Nah, ini catatan yang harus diperhatikan. Ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contoh, A, B, C, D berarti sebangun dengan E, F, G, H. Atau B, A, D, C sebangun dengan, nah ini juga dibalik, F, E, H, G. Kan gitu ya. Karena di sini dibalik B, A, D, C. Ini juga F, E, H, G. Atau C, D, A, B. Menyesuaikan menjadi G, H, E, F. Itu ya, artinya sebangun. Nah, untuk contohnya, silakan dipelajari. Contoh 1, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Kalian lihat ya. Ini secara kasat mata saja bisa terlihat bahwa dua bangunnya sama. Tapi, apakah dipastikan sisi-sisinya sama? Itu belum tentu. Yang jelas, kita lihat sudut-sudutnya juga. Kemungkinan ini besar sudutnya sama. Ya. Termasuk ini, contoh 2 juga, mengidentifikasi dua bangun sebangun. Kalian pelajari terlebih dahulu sebelum nanti ada latihan soal. Ya. Ini dilihat contoh 2. Sampai halaman sini. Ya, sampai sini dulu. 234. Atau bisa langsung contoh 3 juga, tidak jadi masalah ini. Ya. Nah, bisa ya, sampai 237. Ini langsung ke latihan soalnya nanti akan muncul di pertemuan kedua. Ya. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat belajar di rumahnya. Jangan sampai kalian tertinggal dan atau sehingga tugas-tugasnya menumpuk di akhir. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.